Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله جل جلاله في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيتها الأمهات, para ibunda yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang bermakna segala pujian hanya milik Allah Rabbul Alamin, penguasa, pemilik seluruh alam semesta ini, dan kita termasuk di dalamnya. Kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin atau sering kita ucapkan Alhamdulillah adalah kalimat yang pendek, kalimat yang singkat, namun syarat dengan makna yang sangat dalam lagi tinggi. Kalimat Alhamdulillah disebut dengan kalimatut tahmid, kalimat yang mengandung segala bentuk pujian kepada Allah Jalla wa'ala. Kalimat Alhamdulillah adalah kalimat yang bermakna kalimatus syukur, kalimat yang mengandung makna dan arti ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat dan karunia yang tidak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian hingga detik ini. Nikmatul liqa, nikmat berjumpa, berkumpul yang sebelumnya tidak pernah kita rencanakan. Ya, kami alhamdulillah kurang lebih di Bandar Lampung berapa hari? Ya, sudah 4 hari kurang lebih ya. 4 hari, 2 hari mengisi kegiatan pelatihan Akademi Imam Indonesia bersama dengan para imam yang ada di Bandar Lampung. Kemudian hari selanjutnya buat pelatihan metode baca Quran, metode mudah, praktis dan nyaman, cepat untuk bisa membaca Quran maupun menghafal Al-Quran. Kemudian alhamdulillah hari ini kemarin malam kami juga diamanahkan mengisi di Masjid Ad-Du'a ya kajian tentang tema berobat dengan Al-Quran atau Al-Quran menjadi obat penawar penyembuh segala macam penyakit, baik penyakit yang ada di dalam hati kita berupa syubhat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang,
keraguan-raguan, kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, kebimbangan. Demikian penyakit yang diderita oleh fisik kita, yang biasa dikenal dengan istilah penyakit medis. Mulai dari yang biasa sampai yang akut. Ternyata Al-Quran adalah merupakan syifa, bukan cuma sebatas obat, tetapi penawar dan penyembuh. Dan Alhamdulillah Allah izinkan pada hari ini bisa bertemu dengan para ummahat, para akhwat yang punya peran yang sangat penting di dalam perubahan dan kebaikan generasi-generasi yang ada, khususnya generasi hari ini. Dan ini telah dituliskan dalam sejarah bagaimana peran penting dari para ummahat, para akhwat. Kita bersyukur alhamdulillah hari ini bisa bertemu, tentu dengan izin taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kepada kita nikmatus sihhat wal afiyah, nikmat kesehatan dan keafiatan. Tidak terasa alhamdulillah umur corona ini kurang lebih 1 tahun. Ya. Bayangan kita terasa ya baru kemarin, ternyata sudah 1 tahun, tidak terasa. Kita hidup bersama dengan corona 1 tahun. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan keafiatan, sehingga kita bisa hadir berkumpul dengan keluarga kita, para ummahat, para akhwat di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Ini adalah nikmat dan karunia yang patut kita syukuri. Allah anugerahkan kepada kita nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan karena Allah. Saya yakin dan percaya semua yang datang, yang hadir di tempat ini tidak mengharapkan yang lain kecuali untuk apa? Agar tumbuh di dalam hati kita masing-masing al-mahabbah, kecintaan dan kasih sayang di antara kita. Karena ini termasuk di antara nikmat yang hilang pada hari ini. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama, Ahmad bin Munkadir, beliau mengatakan, "Ma baqiya min ladzati dunya illa min thalath." Tidak ada lagi yang tersisa dari nikmat di antara kenikmatan-kenikmatan dunia kecuali 3 hal. Artinya semakin langka pada hari ini. Tidak ada lagi yang tersisa daripada nikmat di antara kenikmatan-kenikmatan dunia kecuali 3 hal. Yang pertama, salatul jamaah, salat berjamaah. Hari ini bisa kita lihat bagaimana rumah-rumah Allah yang kosong dari pelaksanaan salat berjamaah. Kalaupun ada, lihat berapa saf, benar-benar jamaah tetap 1 saf maksudnya. Apalagi kalau bulan Ramadan, fenomena penampakan salat jamaah itu luar biasa ya. Ya, di malam tarawih misalnya, hari pertama sampai hari ke-10, Masya Allah membludak sampai di luar. Pertengahan, 10 pertengahan sudah banyak kemajuan. 10 terakhir lebih maju lagi, lebih meningkat lagi kemajuannya, maksudnya safnya lebih maju ke depan. Ya, semakin berkurang, berpindah dari masjid ke mal-mal, dari masjid ke pasar-pasar. Iktikafnya yang sunnah dari masjid pindah ke mal dan pasar. Waliyadzubillah min dzalik. Kata beliau, tidak ada lagi yang tersisa daripada kenikmatan dunia kecuali 3 hal. Yang pertama adalah salatul jamaah, salat berjamaah. Tentu bagi wanita yang afdal, yang paling utama dilaksanakan di rumahnya, di rumah masing-masing. Dan lebih afdal dilaksanakan di rumah adalah bagian yang paling tersembunyi dalam rumahnya, artinya kamar pribadinya. Itu tempat sholat yang paling utama, yang paling afdal bagi seorang akhwat, seorang wanita. Namun bukan berarti tidak boleh sholat di masjid. Kata Rasulullah SAW, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kamu halangi hamba-hamba Allah, ya para wanita, ketika mereka hendak menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat bersama dengan kaum pria. Namun tetap harus ada aturan-aturan mainnya. Jangan sampai dengan keluarnya ia ke masjid justru bisa menimbulkan fitnah. Wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah fitnah.
Setelah dia menyelesaikan hajatnya, tujuannya untuk ke masjid melaksanakan sholat, setelah salam, selesai berzikir sekedarnya, lalu bergegas untuk kembali ke rumahnya untuk melaksanakan rutinitas, tanggung jawab dan kewajiban-kewajibannya. Yang kedua, nikmat yang tersisa daripada kenikmatan dunia adalah sholatul lail, sholat malam. Sholat malam ini adalah merupakan da'us sholihin, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, kebiasaan orang-orang yang beriman. Kita banyak dapatkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat, ya, di dalam ayat dalam Al-Quran, begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang apa? Anjuran untuk kita menghidupkan waktu malam kita dengan apa? Dengan sholatul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam, bangunlah untuk apa? Melaksanakan sholat tahajud sebagai bentuk sunnah, keutamaan bagi kalian. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lambung-lambung mereka jauh dari pembaringan-pembaringan. Artinya apa? Mereka tidak habiskan waktu malamnya sekedar untuk tidur saja. Sholatul lail, amalan, kebiasaan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Tempat dan waktu yang mustajab bagi seorang hamba ketika ia meminta hajatnya kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena di sepertiga akhir malam Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun setiap malamnya ke langit dunia. Kemudian Allah mengatakan, siapa di antara hambaku yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah dan kabulkan doanya. Itu terjadi setiap malamnya. Maka kita introspeksi diri kita, adakah di malam-malam kita, apakah di awal malam, di pertengahan malam, atau di penghujung malam, kita mengangkat tangan kita? Karena Allah malu kepada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, lalu Allah tidak memberikan dan mengijabah permintaannya. Itu menunjukkan akan keutamaan amalan yang dilakukannya. Bahkan Allah marah, Allah murka kepada seorang hamba yang tidak pernah mengangkat kedua tangannya berdoa dan memohon kepada Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka mereka kelak akan dilemparkan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina-hina. Ibunda orang-orang beriman Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, nazalat hadhihi surah fid du'a. Ayat yang kita bacakan tadi yang diturunkan oleh Allah berkaitan dengan masalah berdoa. Artinya apa? Orang yang sombong, yang tidak mau berdoa, karena ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah satu di antara jenis dan macam ibadah, bentuk ibadah kepada Allah. Artinya apa? Orang yang sombong, yang tidak mau berdoa kepada Allah, akibatnya apa? Bisa jadi ia akan dimasukkan ke dalam neraka karena kesombongannya tidak mau meminta dan berdoa kepada Allah. Setiap malamnya Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, siapa di antara hambaku yang berdoa kepadaku, meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaannya. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah kemudian mengatakan, siapa di antara hambaku setiap malamnya yang memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa dan kesalahannya. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah mengatakan lagi, siapa di antara hambaku yang bertobat kepadaku, maka aku terima taubatnya. Allahu Akbar. Dan itu terjadi setiap malamnya. Karenanya dikatakan apa? Tidak lagi tersisa kenikmatan di antara kenikmatan dunia kecuali salah satunya adalah sholatul lail, sholat malam. Ada problem kita, ada masalah kita, minta sama Allah, mengeluh sama Allah. Jangan di sosmed, jangan jadikan status.
Cukup bainana wa bainallah. Cukup antara kita dengan Allah yang tahu. Ya, keluhkan semua keluh kesah kita, kesedihan kita, kegundahan kita, kegalauan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada makhluknya. Bukan untuk dipamer. Bukan untuk semua dunia tahu bahwa si fulana sedang bersedih. Si fulana sedang mendapatkan masalah. Cukup antara dia dan Allah. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan kita. Nanti kemudian Allah yang akan menggerakkan hati-hati hamba-hambanya yang ada di dunia bahwa si fulana sedang bersedih, si fulana sedang merasakan kesulitan. Maka Allah tunjukkan jalan-jalannya bagaimana kemudian sampailah pertolongan Allah kepada kita dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bukan kita mengeluh kepada makhluknya, bukan kita meminta kepada makhluknya, karena itu menyelisihi daripada aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Petunjuk Rasulullah SAW mengatakan apa? Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta sesuatu dari hajatmu, maka mintalah kepada Allah semata. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, bantuan, perlindungan, maka mintalah pertolongan, bantuan dan perlindungan itu semata-mata dari Allah, bukan dari makhluknya. Kalau kita hari ini apa? Ada masalah, kau keluarga kita, telepon teman kita, datangi rumahnya satu persatu. Tidak ada yang bantu, tidak ada yang bisa membantu kesulitan yang kita hadapi, baru kemudian ambil air wudhu, salat 2 rakaat, kemudian angkat tangannya, ya Allah, saya sedang dalam keadaan kesulitan, bantulah saya, tolonglah saya, tunjukkan jalan keluar dari masalah saya. Kita jadikan Allah terakhir, padahal harusnya Allah yang pertama dan utama. Baru setelah itu kita ambil sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah untuk apa? Datangi keluarga kita, datangi kerabat kita, datangi teman kita yang memungkinkan membantu kita dalam menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Bukan Allah terakhir, tapi Allah pertama dan utama. Ini yang kedua. Hidupkan waktu malam kita dengan sholatul lail. Yang ketiga, liqa'ul ikhwan. Di antara kenikmatan yang masih tersisa daripada kenikmatan dunia adalah bertemu dengan saudara-saudara fillah. Seperti yang kita lakukan pada hari ini, atau seperti yang sudah rutin dilakukan di masjid ini, di kajian muslimah ini. Alhamdulillah. Maka kita jaga dengan baik, kita pertahankan dengan baik momentum-momentum seperti ini. Semoga ini menjadi saksi yang baik kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita bersama di rumah Allah di dunia ini, maka kelak kita semua akan dikumpulkan bersama di surganya nanti. Sebagaimana kita datang berkumpul hanya karena cinta dan sayang karena Allah, maka kelak kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kita sayangi dan cinta karena Allah ketika kita berada di dunia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti di akhirat akan bersama dengan siapa yang dia cintai ketika di dunia. Akan bersama dengan siapa yang dia cintai dan sayangi di dunia. Salah satunya kita mencintai saudari kita karena Allah, maka insya Allah pasti kita akan bersamanya nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain yang tidak mungkin dan tidak akan pernah sanggup untuk kita hitung. Nikmat berkumpul dalam majelis seperti ini. Rasulullah SAW sebutkan keutamaannya. Saya mau tanya kepada semuanya, mau dapatkan keutamaan majelis enggak? Cuma dikit bagian kanan aja yang mau. Saya tanya lagi, mau enggak dapat keutamaan majelis? Bagian belakang enggak mau kayaknya. Terakhir saya tanya, mau enggak dapat keutamaan majelis? Insyaallah.
itu kembali kepada kita. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Rasulullah. Saya bergantung pada persangkaan hambaku kepadaku. Mau nggak dapat keutamaan majelis? Mau. Mau nggak dapat keutamaan masjid? Mau. Mau nggak dapat keutamaan masjid? Mau sekali, Ustaz. Jawabannya sama, mau, tapi semangatnya, optimisnya beda. Semangat akan mempengaruhi daripada apa? Ikhtiar dan usaha kita untuk bisa mendapatkan keutamaan itu. Jelas semuanya? Sekali lagi saya tanya, boleh ya? Mau tidak dapat keutamaan majelis? Ada 4 keutamaan majelis yang insya Allah ibu-ibu, para ibunda semua, para ummahat, para akhwat dapatkan langsung cash dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya seperti yang kita lakukan hari ini. Dan mungkin sudah sering dilakukan sebelum-sebelumnya. Walhamdulillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka perbuat? Yatluna kitabullah. Mereka membaca Al-Quran. Mereka mengkaji Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka saling mengajarkan satu dengan yang lainnya. Mereka saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Illa, melainkan mereka akan dapatkan 4 keutamaan sekaligus. Pertama, hafadhumul malaika. Para malaikat Allah akan menaungi para ibunda semua, para akhwat yang hadir pada majlis hari ini. Malaikat Allah akan menaungi orang-orang yang berkumpul dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan liputi semua orang yang berkumpul dengan rahmatnya. Allah akan merahmati ibunda semua, para akhwat semua. Yang ketiga, nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sakinah. Apa artinya sakinah? Biasa sering kita dengarkan kan? Ya, sering kita ucapkan. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, semoga tenang, mendapatkan ketenangan. Orang yang berkumpul dalam majelis ilmu akan diberikan sakinah, ketenangan yang hakiki dari Allah Jalla wa'ala. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutkan nama satu persatu setiap yang hadir dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, disebut langsung oleh Allah di hadapan para penduduk langit yang mulia, para malaikat alaihim assalatu wassalam. Mau tidak disebut namanya, Ibu? Cuma dikit yang mau. Mau nggak disebut namanya? Nanti Allah akan sebutkan itu. Fulana bin Fulan binti Fulan. Disebutkan oleh Allah, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan penduduk langit yang mulia. Di dunia saja kalau ada yang sebut nama kita, senang tidak? Senang tidak? Apalagi kalau orang terkenal yang sebutkan, promosikan, bangga-banggakan. Perasaannya kita seperti melayang kan gitu. Senang yang luar biasa. Baru makhluk yang puji kita, yang nyebutin nama kita, bangga-banggakan kita, luar biasanya bangganya dan senangnya. Bagaimana dengan pemilik alam semesta ini? Yang menyebut kita, yang memuji kita, yang membangga-banggakan kita di majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Di antaranya ada malaikat yang Allah utus, yang Allah kirim untuk apa? Untuk mencari majelis-majelis ilmu, kemudian melapor kepada Allah. Kami sudah mendapatkan majelis ilmu. Lalu kemudian Allah bertanya, apa yang mereka harapkan? Apa yang mereka minta dari berkumpulnya mereka dalam majelis ilmu itu? Maka mereka melapor, ya Allah, tidaklah mereka berkumpul kecuali mengharapkan ridho. Sampaikan kepada mereka, aku telah meridhoinya. Lalu kemudian Allah tanya lagi, apa lagi yang mereka mau? Mereka berkumpul dalam majelis ilmu, apa lagi yang mereka harapkan, mereka minta? Ya Allah, tidaklah mereka berkumpul, melainkan mereka mengharapkan ampunan darimu. Sampaikan kepada mereka, aku telah mengampuni dosa dan kesalahan mereka.
dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan hadir dalam majlis-majlis ilmu. Maka kalimat yang paling pantas untuk senantiasa menghiasi lisan kita dalam setiap kondisi dan keadaan kita tidak lain dan tidak bukan melainkan kalimatut tahmid atau kalimatut syukur, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli hin wa ala kulli hal, dalam segala kondisi dan keadaan kita, mau sehat maupun sakit, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan bersama maupun bersendirian. Kalimat alhamdulillah itu pertanda kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita yang tidak terhingga dan tidak akan bisa kita menghitungnya. Tatkala kita mengucapkan kalimat tahmid, kalimat pujian dan pengagungan sebagai bentuk rasa syukur kita, maka Allah memberikan bonus kepada kita. Allahu Akbar. Allah Maha Karim. Allah Maha Penyayang kepada kita ibunda sekalian. Ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, Allah akan memberikan bonus tambahan keutamaan-keutamaannya sebagaimana yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Dan janji Allah pasti ditepati. Janji manusia belum tentu. Mungkin kalau 10 kali janjinya 9 kali tepat, ya, yang ke-10-nya belum tentu tepat, apalagi seterusnya. Tapi Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, apa janji Allah? La azidannakum. Allah tidak mengatakan saya akan tambah, saya akan nambah nikmatku, karuniaku kepadamu. Tidak. Tapi Allah mengatakan apa? La azidan. Di situ ada kata-kata, ada huruf lam yang menunjukkan kepastian, yang artinya benar-benar, sungguh-sungguh. Ada nun tasydid, ya, yang kalau kita terjemahkan secara harfiah, Allah katakan, jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, sungguh-sungguh, benar-benar. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sunnah Nabi SAW ketika turun hujan, kita membaca doa ketika hujan turun. Apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'an. Ini harus menjadi kebiasaan kita. Apapun momentumnya, apapun eventnya, maka hidupkan dan amalkan sunnah-sunnah yang sederhana ini. Lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan dan panutan kita untuk menjadi atau mendapatkan keridhaan Allah, kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara umat ada yang bertanya, baru salawat Ustaz? Berarti baru muqaddimah tadi ya? Namanya juga kajian kan? Kalau khutbah insya Allah saya akan sampaikan langsung intinya. Karena kajian berarti kita mengaji, ya. Kita mengaji mulai dari pertama sampai terakhir. Kita belajar. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau adalah sosok yang kita cintai. Setuju? Sepakat? Nabi SAW adalah sosok yang paling kita cintai ba'dallah subhanahu wa ta'ala, di antara seluruh makhluknya. Sampai lebih kita cintai daripada suami kita. Betul? Mumpung gak ada suaminya, Bu. Ya.
lebih kita cintai daripada anak-anak kita. Betul? Lebih kita cintai daripada orang tua kita. Betul? Kata Rasulullah SAW, ya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Seseorang belum dianggap dan dikatakan sempurna keimanannya kepada Allah hingga dia mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya, bahkan seluruh manusia. Maka alhamdulillah, lagi-lagi alhamdulillah kita bersyukur Allah tanamkan kecintaan itu di dalam hati kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan terbaik. Pada Rasulullah SAW itu teladan dan panutan terbaik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Mau nggak dirahmati Allah, ibu-ibu? Mau. Masih kurang semangat ya ibu? Atau karena cuaca hujan ya? Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Sarapan fisik sudah, sekarang sarapan rohaninya. Harus lebih bersemangat. Ya, jangan ketika sarapan makan semangat, ketika belajar ngantuk. Ya, harusnya berimbang. Ya. Bagi siapa Nabi SAW menjadi teladan? Pertama, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Yang kedua, bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan hari akhirat. Mau ketemu dengan hari akhirat tidak, Bu? Mau nggak ketemu dengan hari akhirat? Ragu-ragu Ustaz. Ada yang mau, ada yang mau nggak ya? Ya. Mau tidak mau, harus mau. Ya. Cepat atau lambat kita akan bertemu dengan hari akhirat. Cuma pertanyaannya, mada a'dadna lan? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah dan berjumpa dengan hari akhiratnya? Apa bekal kita? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Itu yang menjadikan keraguan kita seharusnya. Kenapa kita ragu untuk mau berjumpa dengan Allah? Yang kita tahu, mau atau tidak mau pasti mau. Cepat atau lambat kita akan bertemu, kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Cuma yang menjadi penyebab keraguan itu ada, harusnya apa? Kita melihat, introspeksi pada diri kita. Apa yang telah kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana amalan kita? Bagaimana ketaatan kita? Bagaimana ketundukan kita kepada Allah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada rekan kita, keluarga kita dan yang lainnya. Dan yang ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan bagi siapa? Bagi mereka yang banyak berzikir kepada Allah, yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ummahat, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang akan kita angkat pada kajian kali ini adalah tentang ibu yang selalu dirindukan. Ibunda atau ummahat yang senantiasa dirindukan. Para akhwat, para ummahat ini memiliki kedudukan yang sangat mulia. Telah kita sebutkan dan singgung di awal tadi. Punya peran yang sangat penting. Begitu penting dan besar peran dan kontribusi dari para ummahat, para ibunda itu, sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan,
Ya Rasulullah, bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Ya Rasulullah, siapakah dari kedua orang tuaku yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang atau siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbakti dan berbuat baik kepadanya? Maka Nabi SAW menjawab dan mengatakan, ummu, ibumu, ummimu, bundamu. Kemudian laki-laki ini belum puas. Dia mengatakan lagi, dia tanya lagi, thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Siapa lagi orang yang berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah kembali menjawab yang kedua kalinya dengan jawaban yang sama yang telah diberikan tadi. Siapa? Ummuka, ibumu, bundamu, ummimu. Masih belum puas. Nanya lagi sama Rasulullah SAW. Thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Lagi-lagi Rasulullah SAW menjawab untuk yang ketiga kalinya dengan jawaban yang sama dengan mengatakan apa? Ummuka, ibumu, bundamu, ummimu. Baru kemudian Nabi SAW melanjutkan perkataannya, thumma abu. Baru kemudian ayahmu, abimu. Ini menunjukkan apa? Akan keutamaan, derajat dan kedudukan seorang ibu di antara yang lainnya. Ini menunjukkan akan keutamaan dan kedudukan seorang wanita muslimah di antara yang lainnya. Alhamdulillah, ketika kita sudah berada pada posisi sebagai ibunda, sebagai ummi, sebagai ibu. Bagi akhwat yang belum, mau tidak mau nanti akan sampai kepada kedudukan dan posisi itu. Betul? Ada yang tidak mau nikah di sini? Atau semua sudah nikah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur dan bangga bisa berada di tengah-tengah ummahat yang luar biasa. Anggap saya sebagai anak dari ibunda semua. Izinkan saya memanggil semua yang hadir sebagai ibunda saya, karena mungkin memang ya, saya pantas menjadi anak bagi semua yang hadir. Izinkan saya untuk memberikan dan berbagi apa yang kami ketahui dan pengalaman yang kami telah rasakan. Kenapa saya katakan panggil anak? Karena memang usianya insya Allah mungkin masih muda ya. Saya kelahiran 81. Ya, alhamdulillah Allah sudah karuniakan istri. Alhamdulillah sudah punya 5 anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Ibunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wanita atau ibunda memiliki keutamaan yang sangat besar tadi. Punya peran yang sangat penting di dalam memberikan kebaikan sekaligus membuka pintu keburukan. Bagi siapa? Tentu bagi keluarganya secara khusus. Bagi anak-anaknya lebih khusus lagi. Hari ini kita sering mendengar dan melihat bahkan betapa banyak fenomena yang terjadi di dalam rumah tangga kita, yang kita saksikan dan kita lihat dari orang yang bersama dengan kita di keluarga, dari anak-anak kita, karena mereka adalah fitnah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, adalah ujian bagi kalian.
Allah katakan dalam Al-Quran, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ada tanggung jawab. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum ra'iyyah, kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-zawjah ra'iyyatun. Ya, seorang istri adalah pemimpin bagi siapa? Bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Kita melihat dan menyaksikan sesuatu yang menyayat hati kita, yang membuat kita sedih pada hari ini. Banyak generasi, banyak keluarga, ya, banyak anak-anak kita yang kemudian membangkang dari perintah kedua orang tuanya. Tidak sedikit di antara anak-anak yang ada hari ini, waliyadzubillahi min dzalik, semoga bukan anak-anak kita. Semoga Allah jaga dan lindungi kita semua. Amin. Salam. Ya. Semoga Allah jaga kita semua. Hari ini kita saksikan, kita dengarkan beritanya, kita saksikan lewat media yang ada. Ada anak yang rela membunuh orang tuanya, waliyadzubillahi min dzalik. Ada anak yang tega untuk memukul kedua orang tuanya. Ada anak yang tidak segan membantah, membentak, menghardik kedua orang tuanya. Ada anak yang cuek dengan orang tuanya. Ini adalah fenomena-fenomena, kejadian-kejadian yang bukan hanya cerita sebatas, tapi ada dalam dunia nyata. Ada anak yang kemudian ketika orang tuanya mengatakan ini dan itu, dia acuh tak acuh. Ini yang kita rasakan, ini yang kita lihat, ini yang kita dengarkan. Dan tentu kita tidak mengharapkan itu terjadi di dalam rumah tangga kita. Betul? Betul ibu-ibu? Kita tak mau ini terjadi. Saya yakin dan percaya semua ummahat yang hadir, semua akhwat yang hadir, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku atau anak-anak yang soleh dan solehah. Betul? 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 Kita minta sama Allah ini, ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang soleh dan solehah. Ada ustaz yang datang, ada ulama yang datang, kita minta, ustaz, kiai, doakan anak saya menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu boleh, minta didoakan oleh orang yang soleh. Atau apa? Ibu-ibu, ibu-ibu sekalian punya amalan yang mungkin pernah dilakukan, yang ketika melakukan amalan tersebut semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan yang lain, tidak ada pujian yang diharapkan, tidak ada balasan yang diinginkan dari amalan yang dilakukan, mungkin kecil, maka minta sama Allah dengan perantaraan amal soleh itu. Ya Allah, pernah suatu ketika saya teringat, saya pernah bersedekah 2.000 perak. Saya berikan kepada orang yang lewat, yang saya lihat memang membutuhkan. Yang kemudian terpanggil hati saya, kemudian mengambil apa yang ada di dompet saya. Kemudian saya keluarkan dan saya berikan, Bu, ini untuk ibu. Saya tidak mengharapkan apa-apa ketika itu ya Allah, kecuali mengharapkan ridho-Mu semata. Maka jadikan itu menjadi sebab Engkau jadikan anak-anakku menjadi anak yang soleh dan solehah. Boleh. Makanya orang-orang terdahulu itu punya amal-amal yang tersembunyi. Kalau hari ini kita semua punya segudang amal yang bisa diekspos. Betul? Dikit-dikit selfie, klik, share, like, and share. Sangat jarang kita menyembunyikan amal-amal kita. Ya? Seakan-akan kita ingin semua orang sedunia ini tahu apa yang kita lakukan. Hari ini kita bisa menghitung kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah yang kita lakukan dibandingkan kesalahan-kesalahan kita. Betul? Kita bisa hitung. Kalau disuruh runut, buat catatan semua list,
Ya, apa yang sudah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan. Saya yakin dan percaya semua hafal, bisa mencatat semua kebaikan yang sudah dilakukan. Orang-orang terdahulu, mereka bisa menghitung kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dan bukan sebaliknya. Kenapa? Karena kebaikan, ibadah yang mereka buat, yang mereka kerjakan jauh lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Hari ini kita mampu menghitung segudang amal-amal kebaikan ibadah yang kita perbuat. Karena kenapa? Kesalahan yang kita lakukan jauh lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan dan ketaatan yang kita perbuat. Waliyadzubillah min dzalik. Para akhwat dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah fenomena yang menyedihkan dan kita tidak mau itu terjadi. Dan tatkala itu terjadi, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, boleh jadi itu disebabkan dan dikarenakan oleh ucapan yang terlontar dari lisan daripada ibunda sekalian, yang itu adalah merupakan doa yang diaminkan oleh para malaikat. Boleh jadi tatkala kita terpancing emosi disebabkan karena perlakuan anak kita, sikap-sikap yang mereka tunjukkan kepada kita, dalam keadaan emosi kemudian melontarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, sehingga apa? Diaminkan oleh para malaikat sehingga menjadi sebagaimana apa yang kita minta. Hari ini sangat jarang dan langka kita mendapati ibu-ibu kalau marah sama anaknya berdoa kebaikan. Ada enggak? Ya kalau marah ya marah aja. Susah mau dikontrol ya. Disebutkan tentang kisah daripada Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Haramain, ketua Imam Haramain Makkah dan Madinah. Salah satu sebab yang menyebabkan beliau berada pada posisi sampai sekarang ini sebagai ketua Imam Haramain, Masjidil Haram Makkah dan Madinah, adalah berkat doa dari ibunya. Tatkala ibunya marah, bukan pada saat kondisinya normal, tapi pada saat kondisi ibunya marah. Pernah suatu ketika sudah kecil, ya, seperti anak-anak kita, sudah kecil membuat marah sang ibu. Saya yakin dan percaya kalau ini terjadi sama kita semua, ya kurang lebih sama reaksi yang akan kita tunjukkan. Ya, kurang lebih sama. Apa yang dilakukan oleh saudara kecil? Ibunya sementara membuat kue, hidangan kue dan makanan untuk tamu terhormat yang datang berkunjung. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh saudara kecil? Dia mengambil tanah kemudian menaburi tanah tersebut di atas kue dan hidangan yang ada, yang sudah disiapkan oleh ibunya untuk diberikan kepada tamu yang akan datang. Kira-kira apa? Apa respon kita? Ibu-ibu? Kuenya sudah siap, dihidangkan, lalu kemudian datang anak kita ngambil pasir tanah, kemudian ditaburi seperti naburi gula. Spontan. Pasti marah kan? Marah. Dan akan keluar kalimat-kalimat apa? Yang tidak baik umumnya. Tapi apa kalimat yang keluar oleh ibunda, lewat lisan ibunda dari Sudais? Beliau mengatakan dengan ekspresi marahnya, wajar manusiawi. Beliau mengatakan, pergi kamu ke Arab dan semoga kamu menjadi imam Arab. Pergi kamu, semoga kamu menjadi imam Arab. Kalau kita keluar kalimat-kalimat yang waliyadzubillah min dzalik hari ini, ya tentu ini semua tidak keluar dan tidak bisa keluar atau akan sulit keluar kecuali kita tidak membiasakan dari kecil. Kita tidak membiasakan untuk kemudian belajar memahami tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hadir dalam kajian-kajian muslimah tentu untuk membekali diri kita. Kita ingin menjadi ibunda yang dirindukan, bukan ibunda yang tidak dinantikan. Mau enggak anak-anak kita lebih betah di rumah? Mau tidak mau sekarang sudah harus mau.
Ya, 1 tahun anak-anak kita semua betah di rumah. Ya, sekarang baru bergulir kan? Ya, berita sekarang sudah dibuka. Ya, aktif kembali sekolah, itu pun masih uji coba. Ditanya respon dari ibu-ibu, gimana? Setuju tidak kalau anak-anak kita kembali ke sekolah? Serempak semua mengatakan setuju. Kenapa? Karena sudah jenuh bersama dengan anak-anak kita di rumah. Ya, momennya luar biasa ibunda hari ini. Ya, kurang lebih 1 tahun. Makanya dipikirnya gampang menjadi pembina, gampang menjadi pengajar. Makanya kalau ada yang mau marah-marah sama guru anaknya di sekolah, pikir-pikir dulu. Ingat aja 1 tahun kita bersama dengan anak kita, apa yang terjadi. Ya, tidak gampang mendidik dan membina anak-anak kita. Kedekatan antara ibu dan anak itu dapat diraih dengan beberapa proses. Bisa dicatat. Kita bisa meraih kedekatan, kebersamaan antara kita dengan anak-anak kita itu melalui beberapa proses. Kita sebutkan satu persatu. Pertama, penuhi hak menyusu bagi anak kita kurang lebih 2 tahun. Hak menyusu, ya, memberikan ASI kepada anak kita. Sekarang sudah susah, Ustaz, anak saya sudah besar. Ya, maksudnya ini prosesnya. Bagi yang belum, siapkan nanti. Bagi yang sekarang sudah memiliki momongan, masih dalam usia tersebut, maksimalkan, perhatikan. Bagi yang sudah dan mungkin ingin nambah lagi, udah persiapan dari sekarang. Atau sampaikan kepada anak putrinya yang sudah berkeluarga, atau kepada keluarganya, kerabatnya dan teman-temannya, bahwasanya untuk menjalin kedekatan antara seorang ibu dengan anak, salah satu prosesnya adalah apa? Memberikan hak ASI kepada sang anak secara sempurna. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau misalnya air susu saya tidak keluar? Ya, ada kejadian-kejadian seperti itu. Ya, tapi itu tidak secara umum, hanya tertentu saja. Mungkin karena situasi dan kondisi, atau ada hal yang menjadi faktor yang menyebabkan air susunya tidak keluar. Bagaimana jika hal ini terjadi? Sementara ini adalah salah satu proses yang dekatnya bisa menjalin keakraban dan kedekatan, hubungan yang kuat antara seorang ibu dengan anak, sementara air susunya tidak keluar. Innallaha la yastahi minal haqqi syai'an. Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Izin kalau ada kalimat-kalimat yang mungkin agak sensitif, saya perlu sampaikan sebagai bentuk penyampaian informasi tentang kebaikan dan kebenaran. Apabila ada kasus yang seperti ini, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, ya. Pertama, terkadang ibunda langsung berinisiatif untuk apa? Memberikan air susu perak botol, ya, diminumkan sebagai pengganti ASI. Karena tidak keluar air susunya, maka setiap nangis, ya, anaknya nangis karena haus atau lapar, langsung diminumkan DOT, ya, air susu dengan perantaraan DOT tadi. Padahal ini hal yang keliru sebenarnya. Kalaupun tidak keluar air susunya, maka mohon maaf, ya, dianjurkan untuk apa? Tetap bermain-main dengan, mohon maaf, dengan puting susu daripada ibunda. Tetap ditempelkan kepada mulut daripada sang anak. Untuk apa? Dalam rangka menguatkan ikatan dan kedekatan antara seorang anak dengan ibunya. Jelas ya? Iya. Baru kemudian setelah itu bisa ditambahkan dengan suplemen-suplemen yang lain, baik oleh ibu maupun kemudian kita berikan air susu tersebut. Tapi tidak ada salahnya untuk kemudian apa? Kita melakukan ikhtiar untuk menjalin kedekatan antara kita dengan anak kita pada saat usia menyusui. Kalaupun ada kondisi yang seperti itu, maka tidak mengapa didekatkan dan kemudian biarkan anak itu bermain-main dengan
apa yang memang menjadi haknya, walaupun dia tidak mendapatkan secara sempurna, yaitu apa yang dia inginkan. Jangan pula karena kita sudah aktif ngaji, ya, lalu kemudian kita hafal dalil-dalilnya, ya, kita hafal dalil-dalilnya kan. Kalau ada orang yang mengeluh, apa yang biasa kita nasihati? Sabar, ya. Kenapa? Karena Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jangan ketika anak-anak kita nangis minta apa yang menjadi hajatnya, kita mengatakan sabar ya nak, innallaha ma'as sabirin. Ya, jangan. Ketika anak itu membutuhkan kita, maka hadir pada saat yang dibutuhkan. Jangan ditunda-tunda. Jangan dengan berdalih dan beralasan saya sibuk, saya lagi begini dan begini. Tidak. Tinggalkan kesibukan kita untuk memenuhi hajat dan kebutuhan anak kita. Anak-anak kita adalah prioritas. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, proses yang kedua, untuk menjalin hubungan yang dekat, yang kuat antara seorang ibu dan anak adalah lakukan hal ini. Peluk dan dekaplah anak kita sesering mungkin. Ya. Peluk dan dekap anak kita sesering mungkin. Kalau boleh jujur, kita jawab atau kita tanya pada diri kita masing-masing, dalam sehari berapa kali kita peluk anak kita? Ya, peluk itu maksudnya kita panggil, kita rangkul, kita dekat, ya. Sering ya? Sering tidak? Jarang ya? Padahal ini adalah proses yang kemudian dengannya bisa mendekatkan dan menguatkan hubungan antara seorang ibu dan menjadikan apa? Dia menjadi ibu yang dirindukan oleh anaknya. Kenapa? Karena dia merasa ibundanya itu memperhatikannya, menyayanginya, sehingga dia tidak membutuhkan kasih sayang di luar rumahnya. Dia tidak perlu mencari kehangatan, perhatian di luar rumahnya. Kenapa? Karena itu telah ia peroleh dari sang ibunda tercinta. Hari ini kita dengarkan, kenapa lebih banyak senang di luar rumah anak-anak kita? Jawabannya sederhana. Saya pun ingin mendapatkan perhatian. Saya ingin ada yang memperhatikan saya. Itu artinya apa? Anak tersebut tidak mendapatkan perhatian ketika mereka berada di rumahnya, khususnya dari ibunda tercinta. Kalau dari ayah, ya mungkin karena situasi dan kondisinya berbeda, punya tanggung jawab, punya tugas yang berbeda, sehingga yang lebih banyak mendominasi di rumah adalah ibunda. Maka jangan sampai ayah sudah tidak bisa memberikan secara sempurna, lalu kemudian hal ini diabaikan oleh para ummahat. Harusnya saling bersinergi dan lakukan hal tersebut. Sesering mungkin dekat dan peluk anak-anak kita. Ya. Sampaikan dan ucapkan kalimat-kalimat cinta dan sayang kepadanya sesering mungkin. Nah, Umi sayang sama kamu nak, Umi cinta sama kamu nak. Sampaikan seperti itu. Semakin sering dia mendengarkan kalimat-kalimat tersebut, maka insya Allah dia tidak membutuhkan kalimat-kalimat itu di luar rumahnya. Semakin sering dia mendengarkan kalimat-kalimat cinta dan sayang dari sosok yang mereka cintai, maka dia akan terjaga dari mendengarkan kalimat-kalimat sayang dan mendengarkan dan menjawab rayuan-rayuan cinta dan sayang ketika dia berada di luar rumah yang melanggar aturan-aturan syariat. Kenapa? Dalam sebuah ungkapan dikatakan, wa yansha'ul fityanu fina ala ma kana awwaluhu abu. Anak-anak kita ini akan tumbuh berkembang menjadi dewasa tergantung pada kebiasaan yang kita biasakan mereka kepada semasa dia kecil. Bagaimana perlakuan kita semasa kecilnya? Maka ketika dia tumbuh dan besar,
seperti itu pula yang mereka akan tunjukkan kepada kita. Ketika kecil kita senantiasa menyayanginya, ya, mendekapnya, memeluknya, maka anak kita akan tumbuh berkembang menjadi dewasa, melakukan hal yang sama, bahkan lebih daripada itu. Kalau tadi pertanyaannya, seberapa sering kita memeluk anak kita? Masing-masing punya jawaban. Kalau kurang, maka tambah. Kalau sudah banyak, pertahankan. Kalau belum, lakukan. Kenapa? Kita pun akan mendapatkan balasan dan perlakuan yang sama. Maka pertanyaannya, kalau tadi pertanyaannya seberapa sering kita memeluk anak kita, mendekap dan merangkul anak kita, seberapa sering kita mengucapkan kalimat I love you nak, aku menyayangimu nak. Maka pertanyaan selanjutnya, seberapa sering anak kita mendekap dan merangkul kita dan memeluk kita? Seberapa sering kita mendengarkan kalimat yang terlontar melalui anak kita yang masih kecil atau yang dewasa, mengucapkan kalimat Ma, Umi, saya sayang dan cinta sama Umi. Seberapa sering kita mendengarkan kalimat itu? Karena boleh jadi tidak hanya kita mendengarkan kalimat itu, karena kita tidak membiasakan kalimat itu untuk didengarkan oleh anak-anak kita. Kita berharap sebagai orang tua, khususnya ummahat, ingin agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka seberapa besar ikhtiar kita, upaya kita yang kita lakukan untuk menunjukkan kesolehan kita kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang rajin sholat, tapi kita tidak menunjukkan, ya, kerajinan kita terhadap sholat. Kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh ahlul Quran, sementara kita sendiri, ya, jarang baca Quran, jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Kita ingin menjadi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, tapi ketika kita bangunkan anak kita bukan untuk melakukan ibadah kepada Allah, langsung urusan dunianya. Kita sering marah dalam urusan-urusan duniawi. Tapi apakah kita sering marah dalam urusan-urusan ketika anak-anak kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala? Meremehkan semuanya. Ini hal yang perlu untuk kemudian kita introspeksi. Maka untuk menjadi ibunda yang dekat dengan anaknya, yang dirindukan oleh anaknya, ya, ketika mereka jauh dari kita, di antara proses yang bisa kita lakukan adalah apa? Sesering mungkin peluk, dekap, dan sampaikan kalimat-kalimat cinta dan sayang kepadanya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, di antara hal yang kemudian bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kita dengan anak kita dan menjadikan kita menjadi ibunda yang dirindukan oleh anak-anak kita adalah jadilah sahabat bagi anak-anak kita, khususnya pada usia-usia remaja, usia-usia ABG, puber, masa pubernya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan kita. Jadilah sahabat mereka, ya. Orang tua memang punya kewajiban untuk mengarahkan, mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Tetapi orang tua yang baik harus bisa memposisikan dirinya dengan beberapa posisi dan tempat. Tidak selamanya sebagai orang tua. Orang tua sudah harga mati, sudah pasti seperti itu. Keluar dari rahim kita, maka dia adalah anak kita. Binaan kita, tanggungan kita, orang yang kita sayangi, mereka adalah anak-anak kita. Tetapi ada kalanya, ada waktunya kita memposisikan diri kita bukan sebagai orang tua,
ketika bersama dengan anak-anak kita. Tapi kita memposisikan diri kita sebagai sahabat karibnya, sebagai teman dekatnya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, biasanya kalau kita mau curhat, curhatnya kemana? Umumnya kepada teman, sahabat. Sedih tidak? Ibunda sekalian merasa sedih tidak? Ketika anak-anak yang kita sayangi, ketika dia punya masalah, ceritanya, curhatnya kepada orang lain, bukan sama ibunya. Sedih tidak? Sedih. Ketika kita mengetahui ternyata ada masalahnya, bukan dari anak itu secara langsung, tapi dari orang lain, sedih tidak? Sedih. Mau yang seperti itu? Mau seperti itu? Tidak mau. Maka posisikan diri kita menjadi sahabat bagi mereka, teman bagi mereka. Khususnya kita sebutkan tadi pada usia-usia remaja mereka, pada usia-usia puber mereka. Ya. Peralihan-peralihan suasana, hati dan perasaan mereka. Artinya apa? Ibunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sahabat arti bisa mendengarkan curahan hati mereka, keluhan mereka, bercerita bersama dengan mereka. Jadi jangan selamanya memposisikan jadi seakan-akan ya di rumah itu tegang terus, ya. Sesekali bercerita sama anak-anak kita. Ceritakan tentang pengalaman-pengalaman kita yang mungkin sejalan dengannya. Kalau misalnya anak kita sudah masuk usia puber, ya apalagi anak perempuan misalnya, ya ada yang mau nembak misalnya, ya sementara kan kita ngaji, kita tahu nih hukumnya kan gitu. Ya nggak ada istilah pacaran, gitu. Nggak boleh berhubungan dan berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Tapi dalam usia itu rentan, apatah lagi dengan ya kondisi sekarang, semua lebih banyak interaksi kita dengan online. Makanya perhatikan ibunda sekalian, ini tanggung jawab besar bagi kita. Ya, tanggung jawab besar bagi kita. Ya, kotak kecil ini, handphone ini bisa memberikan pengaruh positif dan juga negatif. Sekarang rata-rata di rumah pembelajarannya online. Ada orang tua yang kemudian membelikan khusus handphone untuk anaknya untuk belajar. Oke? Bagus tidak? Bagus dari satu sisi, tapi tidak bagus dari sisi pembinaan. Boleh kita memberikan kepada anak kita, tapi harus dikontrol, didampingi dan diawasi. Lihat sesekali apa yang mereka buka. Ya, bukan untuk kepo. Ya. Tapi memang kewajiban kita. Kita ingin anak kita anak yang soleh dan soleha, lalu kemudian kita biarkan mereka melakukan semaunya. Tidak, itu keliru. Hari ini apa yang tidak bisa diakses oleh online? Siapa yang tahu anak kita apa yang mereka nonton dari YouTube? Situs apa yang mereka buka ketika mereka browsing? Bahkan hari ini kalau mau dibuat persentasenya, anak-anak hari ini lebih pandai ya mengotak-atik handphone dan aplikasi yang ada di dalamnya daripada orang tuanya. Betul? Hari ini para ummahat tidak mau pusing-pusing, kecuali yang prihatin, kecuali yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini para ummahat secara umum, ibu-ibu secara umum ya tidak mau ambil pusing. Kalau tidak mau diganggu urusannya, mau buat anaknya tenang, tidak dipusingi, kasih handphone pasti tenang. Betul tak? Kalau ada tamu yang datang, ada teman yang ngobrol, berbicara, ya, anaknya bermain, ribut sana sini, supaya tenang, dikasih handphone. Nih, tenang tidak? Tenang. Itu yang kita lakukan bukan? Kurang lebih Ustaz. Ya. Hari ini seperti itu kondisinya. Ya, kenapa? Karena kita tidak hadir di hadapan mereka menjadi sahabat-sahabat mereka, menjadi teman mereka. Ketika kita mengetahui usia-usia pubernya ada, baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki kita atau anak perempuan kita,
Jangan selalu ya ketika bersama dengan mereka tanya mau kemana, dengan siapa. Itu penting. Itu penting. Bahkan itu merupakan kewajiban sebagai orang tua, tapi bukan sebagai sahabat. Ya. Tapi kita menceritakan, kita mengambil mancing mereka untuk apa? Untuk bercerita. Apa sih kendalanya? Baru kemudian kita sisipkan perlahan-lahan, ya, dalil-dalil, anjuran-anjuran, himbauan-himbauan agama untuk kemudian menjaga batasan-batasannya. Ini para ummahat, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat. Di antara hal atau proses yang bisa kita tempuh untuk mendekatkan diri kita dan anak-anak kita atau menjadi ibunda yang dirindukan oleh anak-anak kita adalah prioritaskan anak kita mendapatkan sabar dan senyum dari ibundanya. Prioritaskan anak kita mendapatkan sabar dan senyum dari anak-anaknya. Maksudnya apa? Terkadang kita, para ibunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita ya, umumnya kita bisa sabar menghadapi orang lain. Ya. Ada orang yang melakukan hal yang kita tidak senangi. Apakah itu dari teman kita, dari tetangga kita, dari kerabat kita, kita bisa bersabar. Padahal itu tidak kita senangi, itu kita tidak mau. Terkadang kita dengan mudah untuk menyunggingkan senyum kepada orang lain. Ya, kita mudah senyum kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, teman kita, tapi itu tidak dirasakan dan dinikmati oleh anak-anak kita di rumah. Ketika ada anak-anak kita melakukan hal yang tidak disenangi oleh para ibundanya, yang mereka dengarkan, yang mereka lihat apa? Marah. Jarang melihat penampakan senyum yang indah dari ummi mereka, dari ibunda mereka. Tetapi ibundanya begitu mudah tersenyum, bersabar dengan orang lain dibandingkan anak-anak mereka. Maka jangan pernah berharap kita menjadi ibunda yang dirindukan oleh anak kita kalau dengan orang lain kita bisa, lalu kemudian dengan anak-anak kita sendiri tidak bisa. Tapi yang harus kita lakukan apa? Prioritaskan. Mereka adalah yang paling berhak untuk merasakan sabar kita. Anak-anak kita adalah paling prioritas untuk mendapatkan apa? Senyuman indah kita. Bukan cuma lampiasan amarah kita, emosi kita yang selalu mereka saksikan. Ini para ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka terapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu yang engkau tunjukkan kepada saudaramu adalah sedekah, dan sedekah terbaik adalah dari kerabat kita yang terdekat. Maka jangan sampai kita mudah tersenyum kepada orang lain, tapi sulit tersenyum kepada anak kita sendiri. Jangan sampai kita bisa bersabar dengan apa yang tidak kita senangi dari orang lain, tapi justru kita tidak mampu bersabar dengan perlakuan dan sikap yang dilakukan oleh anak kita sendiri di rumah kita. Maka ketika kita ingin menjadi ibunda yang dirindukan oleh anak-anak kita, maka prioritaskan sabar kita dan senyum indah kita dengan mereka. Maka insya Allah kita menjadi ibunda yang dirindukan oleh anak-anak kita. Kenapa hari ini banyak anak yang tidak betah di rumah? Karena mereka beranggapan kalau di rumah paling yang saya dapatkan diomelin, dikit-dikit dimarahin, ya, selalu dingin sikapnya,
Tapi kalau ada tamu, Masya Allah, lembutnya luar biasa ibunya sama tamu itu. Suka bercanda, senyum, bahkan tertawa. Tapi dengan anaknya bisa dihitung jari. Sangat jarang dan langka kita dapatkan fenomena yang kita tunjukkan, sikap yang kita tunjukkan kepada orang lain, itu kemudian dirasakan oleh anak-anak kita. Maka bagaimana mungkin kita bisa menjadi ibunda yang dirindukan oleh anak-anak kita. Kemudian yang kelima, berikan anak kita emosi positif. Emosi di sini maksudnya perhatian yang positif. Berikan anak kita emosi yang positif. Buang dari kita sampah-sampah emosi negatif. Ya. Jangan terlalu menjadi ibunda yang mudah stres. Karena banyak ibu-ibu yang stres. Betul ya? Betul enggak? Banyak, tapi bukan ibu-ibu yang ada sekarang. Adapun ibu-ibu yang ada sekarang kurang lebih stresnya sama. Ibu-ibu ini luar biasa. Kalau dikatakan suami-suami itu sibuk, ibu-ibu lebih sibuk lagi. Kalau dikatakan suami bekerja keras, ibu-ibu lebih bekerja keras. Saya melihat, menyaksikan, dan merasakan itu semua. Sebagai seorang suami, melihat pengorbanan perjuangan sang istri. Sehingga terkadang ketika kita pulang, masuk ke rumah, sebenarnya merasakan capek, tapi ketika melihat sang istri seperti itu, mau tidak mau harus ikut nimbrung. Untuk apa? Berbagi kebersamaan capeknya. Tapi itu tidak mudah. Maka di antara hal yang bisa kita lakukan agar bisa menjadi ibunda yang dirindukan oleh anak-anak kita secara khusus, maka buang aura-aura negatif tadi. Ya, tunjukkan aura-aura positif. Jangan mudah menjadi ibunda yang stres. Artinya apa? Tidak selamanya harus ditunjukkan wajah stres kita di hadapan anak kita. Kalau anak kita perlakukan seperti poin-poin yang telah kita sebutkan 1-4 tadi, tanpa kita minta pun, tanpa ibunda semua sampaikan, ibu lagi stres nih, ibu lagi pusing, anak-anak kita pun bisa merasakan itu. Secara spontan, secara otomatis, ketika dia melihat kita merenung, dia akan datang. Umi, kenapa sedih? Ada masalah ya, Umi? Jelas ya? Tanpa kita ekspos pun, kita sampaikan pun, insya Allah anak kita akan bisa merasakan itu, mengetahui perubahan-perubahan. Kenapa? Karena kita sudah membiasakan itu, kita sudah menciptakan lingkungan itu, suasana itu. Apa yang mungkin kita harapkan sebagai ibunda tatkala kita dalam kondisi stres yang berat, pusing, ya, kita ingin ada yang mendekat kita. Secara spontan, kalau anak-anak kita merasakan apa yang telah kita biasakan, maka dia akan datang merangkul kita dan mengatakan apa? Umi jangan sedih, karena sudah terbiasa melakukannya. Kita telah menunjukkan dan berbagi kepadanya. Karena ya ibunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 4 cara untuk kita bisa memanage dan mengatur emosi kita. Kita bisa mengatur emosi kita. Yang pertama, me time. Ada waktu untuk kita, supaya kita tidak stres berat. Karena subhanallah, ya, para ibunda, para akhwat ini, ya luar biasa pengorbanannya. Ya, kalau dibilang terkadang suami itu merasa stres,
Sebenarnya tingkat stres yang dirasakan oleh para ibunda, para istri, para akhwat itu terkadang melampaui dan melebihi tingkat stres yang dirasakan oleh sang suami. Setuju? Ya, saya tidak berbicara mewakili istri ya. Saya suami. Ya. Stresnya terkadang lebih besar. Terkadang ego suami mengatakan, ya karena sibuk di luar, sibuk bekerja yang menjadi kewajibannya, sehingga mengatakan saya sudah pusing, capek. Ya, seandainya ummahat semua juga dibenarkan untuk kemudian mengungkapkan semuanya itu secara gamblang, ya, tanpa adab dan seterusnya, mungkin semuanya akan teriak. Bukan cuma Abi yang capek. Umi tahu capeknya double. Capeknya luar biasa. Tapi subhanallah, ya, itulah keutamaan wanita. Itulah keutamaan istri yang salehah. Yang ketika melihat suaminya capek bahkan mengungkapkan itu, walaupun dia lebih capek dan merasakan stres lebih berat, datang dipijat, disampaikan, ayo kuat, ayo semangat. Padahal sudah capek. Nah, cara untuk kemudian bisa mengatur itu tidak menjadikan tingkat stresnya itu lebih besar lagi, yang bisa menyebabkan, ya, melakukan hal-hal yang menyimpang. Tidak sedikit itu terjadi para ubandus ibunda sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa hari ini kita banyak melihat dan mendengarkan berita, ya, ada ummahat, ya, ada ibu-ibu, ada para akhwat yang melakukan perselingkuhan. Kenapa? Karena dalam kondisi apa? Stres, dan tidak bisa mengatur tingkat stresnya dalam ranah dan koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Jelas ya? Ya? Atau melakukan hal yang lain, misalnya lebih banyak ngerumpi. Iya. Ini senyum-senyum ibu-ibu semua ya. Ngerumpi ini aktivitas yang menyenangkan, betul ibu? Hah? Betul enggak? Betul, kalau ngerumpinya yang baik, yang positif, sambil ngaji. Ya, ini ngerumpi juga namanya. Ya, ngerumpi yang baik, yang positif. Tapi umumnya ngerumpi apa? Sudah kumpul-kumpul akhirnya yang gibah masuk di dalamnya. Ya, itu yang nggak boleh, haram hukumnya. Ya, saya nggak gibah Ustaz. Tapi itu kalau jalan itu gini cara jalannya. Ya salam. Enggak disebutkan namanya tapi sifatnya disebutkan. Wailul likulli humazatin lumazah. Mengumpat, mencela, menyampaikan aib itu tidak selamanya disebutkan namanya. Itu tuh yang tetangga di samping. Enggak disebutkan namanya tapi sudah dimaksudkan itu. Jelas ya? Tidak disebutkan aibnya secara langsung, tapi dengan isyarat. Itu bagian daripada hal yang tercela. Nah, Islam subhanallah sudah mengarahkan kita semua untuk bagaimana mengatur kondisi-kondisi sulit seperti itu. Hal-hal yang dirasakan oleh para ummahat, para akhwat dalam tingkat stres di dalam melakukan aktivitas di rumah. Stres nggak bu? Jawab dengan jujur. Ya, saya tanya sebagai seorang suami. Ya, seorang laki-laki. Ya, nanti insya Allah saya akan sampaikan kepada para suami. Ya, suaminya sebagian ada yang hadir ya, insya Allah. Ya, kalau tersinggung alhamdulillah. Ya, ibu-ibu tuh stres di rumah dengan seluruh aktivitas tugas pekerjaan rumahnya. Istilahnya suaminya belum bangun, ibunya sudah bangun duluan. Betul? Suaminya sudah tidur, istrinya tidur belakangan. Betul? Sederet pertanyaan kalau saya tanya pasti jawabannya betul semua. Ya. Nah, iya. Karena semua dilakukan, semua dikerjakan. Mulai dari pekerjaan rumah, yang mengurusi anak dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga apa? Menimbulkan stres. Yang kalau tidak diarahkan dengan baik, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tentu kita tidak inginkan bersama. Maka setidaknya ada 4 cara untuk bisa memanage tingkat stres kita.
Namanya stres itu wajar ibu-ibu sekalian. Ya. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Dunia ini tempatnya stres. Kalau tidak mau stres, nanti di akhirat insya Allah. Dunia ini tempatnya capek, lelah dan letih. Kalau tidak mau capek, lelah dan letih, itu tempatnya nanti di surga. Dunia ini tempatnya perjuangan. Ibunda semua sedang berjuang. Berjuang menghadapi suami, berjuang menghadapi anak-anak ibunda semua, berjuang untuk merawat rumah kita, merawat keluarga kita, keutuhan rumah tangga ini. Itu adalah perjuangan. Dan yang namanya berjuang itu pasti capek, lelah, letih, stres. Bukan hal yang nyaman, yang nikmat-nikmat. Sebagaimana ungkapan Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, kalau ada orang yang berjuang, yang ingin berdakwah, lalu kemudian tidak mau merasakan kesulitan, kepayahan, keletihan, maunya enak-enak saja, apa kata beliau? Maka sesungguhnya orang tersebut sedang berjuangnya, dibuat tidak nyaman. Apa yang dia katakan? Rabbi ahana, Tuhanku menghinakanku. Allah nggak adil. Masa si fulan bisa rasakan kebahagiaan, saya tidak. Tapi kita sebagai orang yang beriman, wanita muslimah yang soleha insya Allah, apapun keadaannya, diberikan nikmat atau diberikan cobaan, kesulitan, kita mengatakan Rabbi akramani, Tuhanku memuliakan. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak indah bagi urusan orang yang beriman. Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman, di mana semua urusannya mendatangkan kebaikan. In asabahu sarra fasyakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan, hal yang menyenangkannya, kemudian dia bersyukur, itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabahu dharra fasabar fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan hal yang menyakitkan, yang membuat dia sedih, tidak menyenangkan hatinya, lalu kemudian dia bersabar, maka itu pun adalah kebaikan baginya. Jadi sekali lagi kita tegaskan, yang namanya stres, capek, lelah, letih, itu wajar, itu manusiawi. Hanya saja yang dituntut bagi kita adalah bagaimana kita menyikapi ketika kita merasakan situasi dan kondisi seperti itu. Inilah yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui dengan baik, lalu kemudian kita berusaha menerapkannya dalam keseharian kita. Setidaknya ada 4 cara untuk bisa memanage tingkat stres dan ketika kita merasakan hal-hal yang tadi telah kita sebutkan. Yang pertama, me time. Kita butuh waktu untuk kita sendiri. Di rumah kita, sesibuk apapun para ibunda sekalian mengerjakan aktivitas rumahnya, termasuk memperhatikan, melayani anak-anaknya, suaminya, harus ada waktu khusus untuk ibunda sendiri yang tidak boleh diganggu-gugat, dan itu menjadi hak daripada ibunda sekalian. Jelas ya? Iya. Ada hak khusus untuk bersendirian bersama dengan Allah, bermunajat kepada Allah, berinteraksi dengan Allah dalam sholat, dalam zikir, dalam tilawah Al-Quran. Berikan waktu khusus untuk ibunda semua. Dari 24 jam, sisihkan waktu, sampaikan, komunikasikan dengan suami. Ayah, saya minta izin waktu dari jam sekian sampai jam sekian, biarkan saya, ini waktu saya dengan diri saya sendiri. Jelas ya? Paham ibu-ibu sekalian? Berikan waktu kita khusus untuk kita. Yang kedua, couple time, waktu bersama dengan pasangan kita. Waktu bersama dengan pasangan kita, dengan suami kita. Waktu berdua-duaan bersama dengan suami. Jangan cuma awal nikah saja. Awal nikah, masya Allah, mesranya luar biasa. Ketika sudah
mulai masuk beberapa tahun sudah hambal. Awal nikah di umi sayang dan cinta sama abi. Beberapa tahun lewat, kalimat itu tidak pernah terlontar lagi. Kenapa? Karena sudah habis kepada anak-anaknya. Ada waktu kita bersama dengan pasangan kita. Untuk apa? Kembali mengulang romantisme di awal pernikahan. Yang dengannya insya Allah kita sering sharing, terbuka, cerita. Tidak ada masalah, ya. Bukan aib bagi seorang istri menceritakan apa yang dirasakan dan apa yang dilakukannya ketika berada di rumah. Ini sulit Ustaz. Ya kalau suaminya ngerti. Ya. Tapi setidaknya ini adalah ikhtiar, ini adalah upaya kita. Usahakan ada waktu kita khusus bersama dengan pasangan kita. Kalau kita sudah punya banyak anak, ya untuk sementara amanahkan dulu kepada yang lain. Ya, biarkan kita berbulan madu dengan pasangan kita. Ya, tapi jangan lama-lama, nanti anak-anak pada ikut semua ya. Paling tidak ada waktu kita bersama dengan pasangan kita. Kemudian yang ketiga, ya, ini untuk menghilangkan stres dan juga beban-beban yang mungkin selama ini kita rasakan. Waktu kita dengan Allah, waktu kita sendiri, itu sebenarnya adalah untuk mengungkapkan, minta sama Allah, ya, berkeluh kesah kepada Allah, karena Allah yang memberikan ujian ini. Maka Allah yang akan menunjukkan jalan-jalannya, bagaimana kita bisa keluar dari semua yang kita rasakan. Kita punya waktu bersama dengan pasangan kita. Kenapa? Karena ia adalah amanah yang Allah percayakan, yang Allah titipkan melalui mertua kita, dipercayakan kepada kita. Untuk apa? Membimbing kita, menguatkan kita, membersamai kita dalam perjuangan. Yang namanya perjuangan berarti tidak boleh ibunda sendiri yang menjalani. Dikuatkan, butuh pasangan kita yang bisa menguatkan kita. Kemudian yang ketiga, family time. Waktu bersama dengan keluarga. Ya? Untuk menghilangkan stres atau meminimalisir tingkat stres tersebut, ya sesekali, ya, lakukan refreshing, bertamasya, rihlah bersama dengan anggota keluarga kita. Ya, tidak ada yang lain. Ya, bersenda gurau, bermain bersama dengan anggota keluarga kita. Dan yang keempat adalah social time. Setiap kita punya waktu yang untuk bisa kita berikan untuk apa? Melakukan amalia-amalia sosial. Ya, program-program sosial. Walaupun tidak selamanya program sosial itu ketika nanti kita bergabung di luar rumah. Bisa dipahami ya? Tidak selamanya harus dengan seperti itu. Karena tentu yang terbaik bagi wanita adalah di rumahnya. Tapi bukan berarti salah ketika dia keluar dari rumahnya. Tidak mengapa dia keluar rumah, tetap menjaga batasan-batasannya. Jelas ya? Tidak mengapa dia menyibukkan dirinya di luar rumah, tetapi kewajiban-kewajiban dalam rumah yang telah terpenuhi dengan baik, tetap telah terjalankan dengan baik. Mengikuti program-program sosial atau melakukan program sosial, sekali lagi kita katakan, tidak selamanya harus di luar atau harus bergabung dengan orang-orang di luar. Bisa saja kita mulai dan lakukan dari rumah kita, bersama dengan anggota kerabat kita. Anak-anak kita ajarkan untuk apa? Menabung. Betul? Betul ibu-ibu? Kita ajak mereka menabung. Kita ajak mereka menabung. Maka kita buat program. Yuk kita bantu fakir miskin. Tuh tadi Abi atau Umi pas lewat ke pasar, lihat ada orang yang butuh. Ayo siapa yang mau bantu? Kita tanamkan nilai-nilai itu. Akhirnya satu persatu mengeluarkan, Bi, saya ini ya, Mi, saya ikut ini ya. Tidak bisa dengan materi, kira-kira apa yang mereka miliki dari barang-barang yang berharga, yang semuanya akan usang tentunya, tapi tidak akan usang dalam kebaikan. Kita mulai dari lingkup keluarga kita, libatkan mereka. Jangan sampai kita sibuk di luar, lupa. Padahal mungkin anak kita, keluarga kita juga ingin melakukan hal yang sama. Maka sekali lagi, selalu melihat kepada yang terdekat terlebih dahulu. Ajak mereka, rangkul mereka, bersamai mereka.
agar kemudian kita bisa bersama-sama dalam melakukan hal-hal yang sifatnya sosial. Ibunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memiliki waktu untuk diri kita sendiri, bersama dengan pasangan kita, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang lain, maka insya Allah kita mampu mengatasi tingkat stres yang kita rasakan. Kita mampu memanage dan mengatur kesulitan-kesulitan yang kita rasakan di dalam menjalankan aktivitas keseharian kita sebagai ibu rumah tangga. Sehingga apa? Kita akan enjoy dalam mengerjakannya. Ya, karena tidak sedikit di antara ummahat yang melakukan pekerjaan rumahnya, ya, kemudian mengeluarkan kalimat, saya sudah ikhlas, ya, saya ikhlas kok membersihkan rumah, ya kan? Saya ikhlas masak, saya ikhlas nyuci, ya, tapi ikhlasnya itu dengan suara yang agak tinggi. Ikhlas artinya dijalani, ridho dengan semuanya. Terkadang tidak perlu untuk disebutkan. Kata para ulama kita, ketika ada orang yang mengatakan saya ikhlas dalam melakukan pekerjaan saya, maka sesungguhnya keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan. Ya, makanya sesuatu yang kita lakukan karena Allah, maka tidak perlu diperhitungkan, tidak perlu dipandang lagi. Lakukan dan tawakal kepada Allah. Selesai. Ketika kita ingin sedekah, bagaimana cara yang tahu kita ikhlas tidak ikhlas? Ibu sekalian, kita ambil contohnya misalnya, kita mau sedekah nih. Atau kalau saya ajak sedekah hari ini, mau nggak? Udah ragu-ragu kan? Ya, tadi sudah lewat soalnya Ustaz Kotak Amali. Lewat lagi, aku mikir-mikir lagi nih, gitu. Itu berarti apa? Kita hitung-hitungan dengan Allah. Kita mau kebaikan, tapi ragu. Kalau generasi terbaik dulu, mau berapa kali mondar-mandir tidak masalah. Ini adalah peluang dan kesempatan. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan sifat mensifati orang-orang beriman apa? Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun. Dalam kebaikan-kebaikan mereka saling berlomba-lomba. Tidak mengatakan tadi saya sudah masak 2 kali. Semakin sering, semakin banyak, karena itu investasi kita. Butuh pembiasaan, butuh latihan dan seterusnya. Kita ambil contoh misalnya sedekah. Kalau saya ngajak sedekah sekarang, mau nggak? Siap nggak? Hah? Siap ya? Benar? Ya, mana panitianya? Iya. Misalnya kita mau sedekah, ikhlas atau tidak ikhlas? Secara umum, yakin dan percaya semuanya ikhlas, untuk kebaikan ikhlas. Ya, tapi syaitan akan memberikan waswasnya. Maka minimal bismillah. Ketika ibu semua merogoh dan membuka dompetnya, ya, tutup matanya. Karena saya yakin dan percaya semua sudah tahu warna-warni yang ada di dalam dompet ini. Ya, dari rumah sudah tahu kan warna-warninya, jumlahnya berapa, betul? Jadi sudah tahu tempat-tempatnya. Kalau warna merah di sini, warna biru di sini, ya, yang luncak di sini, sudah tahu tempat-tempatnya. Benar ya? Iya. Maka salah satu caranya untuk menjaga niat itu tetap terjaga, ketika ada kesempatan untuk kemudian melakukan itu secara langsung, maka tutup matanya. Kemudian bismillah, masukkan tangannya, ya. Apapun yang disentuh, yang diambil, dipegang, itu yang dikeluarkan. Gak usah dilihat, nanti di rumah baru dilihat. Nanti ya Allah, kenapa banyak sekali? Bismillah seperti itu. Coba latih seperti itu, ya. Dan saya pun mengajak pada kesempatan hari ini untuk kita semua. Salah satu ladang amal insya Allah, bukan untuk kami pribadi, tapi untuk saudara-saudari kita tunanetra khususnya. Saya yakin percaya ibu-ibu semua ingin bisa membaca Quran, betul?
ingin menjadi penghafal Quran, betul? Ingatlah ibu-ibu sekalian, ibunda sekalian, saudara-saudari kita tunanetra pun punya keinginan yang sama. Hanya mereka dibatasi penglihatannya. Kita bisa melihat, alhamdulillah, tapi mereka tidak bisa melihat. Angan-angan dan cita-cita mereka satu, yang mereka sampaikan kepada saya untuk kemudian ikut memperjuangkannya. Alhamdulillah, Allah amanahkan kami sebagai salah satu pengurus pusat di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Yang kita survei kurang lebih, saudara-saudari kita tunanetra yang buta di Indonesia kurang lebih berjumlah sekitar 3 jutaan. Ya, mereka sampaikan apa yang menjadi harapan mereka. Salah satu harapan inti mereka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan ini menjadi penutup dari pertemuan kita. Apa harapan mereka? Mereka mengatakan, Ustaz, kami berharap tetap mendapatkan kebaikan. Kami tidak ingin buta 2 kali. Ya, Ustaz, kami tidak mau buta 2 kali. Kami tidak mau buta di dunia dan buta nanti di akhirat. Pertanyaannya, di akhirat ada orang buta enggak? Saya mau tanya, ada orang buta enggak? Ada tidak? Tidak ada ya? Jawaban yang tepat adalah ada. Nanti di akhirat ada orang yang buta. Ada yang Allah butakan mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah. Orang-orang yang jauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti buka di rumahnya, catat surah Toha. Ya, surah Toha ayat 123 kalau nggak salah. Ya, surah Toha ayat 125. Ya, 125. Yang bawa Quran bisa lihat Quran. Saya bawa handphone ada Qurannya, bisa dilihat, dibuka. Saya bacakan ayatnya sebagai penutup buat kita semua dan renungan, dan saya mengajak kita semua untuk ikut berpartisipasi. Ya. Yang ikut alhamdulillah, yang tidak pun alhamdulillah. Paling tidak sampai informasi ini. Karena tugas saya menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ihbiqa minha jami'an ba'dukum li ba'din 'adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ihbita minha jami'an, menyebutkan tentang, mengabarkan tentang ketika Nabiullah Adam dan Hawa diturunkan dari surga, diturunkan ke bumi. Kemudian mengatakan bahwasanya satu di antara kalian adalah musuh. Artinya musuh itu bukan cuma dari luar, tapi dari internal kita. Lalu kemudian Allah mengatakan, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, yaitu Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya dan tidak akan merasakan kesengsaraan. Dia tidak akan tersesat dan tidak akan merasakan kesengsaraan. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri", siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari petunjuk Allah,
Siapa yang jauh dari petunjuk Allah, siapa yang mengabaikan, siapa yang melupakan petunjuk Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Di dunia ini keadaan mereka bagaimana? Sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit di dunia ini. Kalau kita jauh dari Al-Quran, di dunia ini kehidupan kita akan merasakan kesulitan dan kepayahan. Kalau jauh dari Allah, kita akan merasakan kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan, dan ketidaktenangan. Itu di dunia. Bagaimana keadaan orang-orang yang jauh dari Al-Quran ketika di akhirat? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan orang-orang yang berpaling dari Allah di akhirat nanti dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Lalu kemudian orang-orang yang buta tersebut datang kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa hari ini Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, tidak bisa melihat? Padahal dulu ketika di dunia aku bisa melihat. Apa jawaban Allah? Yang demikian itu dikarenakan dulu ketika di dunia telah datang ayat-ayat kami, petunjuk-petunjuk kami. Tapi apa yang kalian lakukan? Bagaimana kalian menyikapinya? Nasitaha, kalian melupakannya, kalian meninggalkannya, kalian tidak memperdulikannya, kalian mengabaikannya, acuh tak acuh dengannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka sebagai balasannya hari ini pun kami melupakan kalian. Artinya apa? Ada orang buta di akhirat tidak? Ada. Mau jadi orang buta di akhirat? Tidak. Mau jadi orang buta di dunia? Enggak mau. Saudara-saudari kita tunanetra itu tidak mau buta dua kali, Bapak Ibu-ibu sekalian. Ya, mereka tidak mau. Cukuplah mereka buta di dunia. Mereka katakan, Ustaz, alhamdulillah, insya Allah kami menerima takdir Allah. Kami buta di dunia, tapi kami tidak mau buta nanti di akhir. Di dunia ini kami tidak bisa melihat, termasuk di dalamnya melihat Quran awas yang kita miliki. Ya. Kami juga punya keinginan yang sama dengan saudara-saudari kami yang bisa melihat, yang bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Sehingga kami pun ingin bagaimana kami bisa baca Quran, bagaimanapun kami tidak bisa menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Karena kami tidak mau sudah buta di dunia dan buta juga nanti di akhirat. Karena jauh dari Al-Quran. Karenanya salah satu program yang kita ajak kepada seluruh ibunda pada hari ini, ya, di antara program-program untuk saudara-saudari kita adalah, ya, kita ingin mengadakan atau mencetak buku panduan cara membaca Al-Quran Braille. Bukan Quran Braille-nya, ya. Insya Allah Quran Braille sudah banyak, ibu-ibu, ya. Dari pemerintah, swasta, alhamdulillah banyak yang mencetak dan mengadakan Quran Braille-nya. Ya, Al-Quran Braille itu tidak berwarna, ya, tidak ada warnanya. Jadi bentuknya kayak bintik-bintik saja, hanya bisa dirasakan. Ya, itu praktis, ya, bisa dipakai kapan saja, walaupun mati lampu, insya Allah bisa dibaca. Kalau kita mati lampu tidak bisa lihat, kan? Kalau saudara-saudari kita tunanetra mau ada lampu nyala atau tidak nyala, mereka bisa baca Quran. Alhamdulillah, ya. Namanya Quran Braille. Quran Braille. Kalau kita alhamdulillah 30 juz kurang lebih tebalnya seperti ini, kan? Iya. Tergantung besarannya. Itu 30 juz. Kalau Quran teman-teman tunanetra Braille itu 30 juz kurang lebih setengah dari meja ini. 30 juz. Ukurannya besar. Ya, kurang lebih sekitar 20 sampai 30 kilo, 30 juz. Mereka harus tenteng kalau mau bawa Al-Quran 30 juz. Kalau kita alhamdulillah bisa. Kecil, mudah dibawa kemana saja. Untuk Quran Braille insya Allah semuanya mudah didapatkan. Tetapi tidak semua dari saudara-saudari kita tahu cara membaca Al-Quran Braille. Maka program yang kita tawarkan kepada ibunda pada hari ini adalah pengadaan untuk mencetak buku panduan cara membaca Al-Quran Braille untuk tunanetra. Sehingga Quran yang mereka miliki atau Quran yang mungkin dibagikan oleh pemerintah atau swasta, lembaga-lembaga sosial, dan mungkin pernah juga kita bagi di sini, ya, Quran Braille
ya itu betul-betul bermanfaat, bukan menjadi pajangan saja, tetapi mereka bisa baca dan mereka bisa menjadikan panduan untuk menghafal Al-Quran. Yaitu pengadaan buku panduan cara mudah membaca Al-Quran Braille. Pengadaannya kurang lebih satu sebesar 150.000 saja. Kalau untuk Quran Braille kurang lebih sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Tapi kita tidak mau mengadakan Quran Braille, tapi buku panduannya yang kita akan sebar dan kita buatkan pelatihan-pelatihan. Kumpulkan teman-teman kita, saudara-saudara kita tunanetra untuk kita ajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran Braille, sehingga kemudian nanti mereka bisa membaca Al-Quran, khususnya ya ketika memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kami sampaikan. Intinya adalah poin terakhir tadi adalah ya waktu sosial kita untuk bisa menghilangkan dan menekan stres kita. Salah satunya adalah dengan ikut membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ya betul-betul bisa kita dapatkan manfaatnya dan kita praktekkan dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi ibunda-ibunda ummahat yang dirindukan oleh anak-anak kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bermanfaat buat kita semua. Apa yang kami sampaikan benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang kurang berkenan kami mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang lainnya nanti ketika kami berkunjung ke Bandar Lampung insya Allah. Karena mungkin insya Allah insensitas ke Lampung mungkin akan sering nantinya insya Allah, karena kami sedang membuka juga ya program pembelajaran Al-Quran dan tahfidz Quran yang nanti insya Allah kita akan bersinergi dengan semuanya, termasuk dengan majelis ta'lim muslimah di tempat ini nantinya. Semua mau jadi penghafal Quran ibu-ibu? Mau hafal 30 juz atau juz 30? Mau hafal 30 juz? Bisa? Insya Allah semuanya bisa. Nanti insya Allah di waktu yang lain kita akan berbagi tips dan cara untuk mudah menghafal bagi orang sibuk. Iya, menghafal Al-Quran bagi ummahat yang sibuk di rumahnya. Apakah bisa menjadi penghafal Quran? Insya Allah bisa, karena Allah sudah menjamin kemudahan Al-Quran untuk dihafalkan, baik orang yang sibuk maupun orang yang tidak sibuk, yang sempurna maupun yang memiliki kekurangan-kekurangan. Insya Allah di kesempatan yang lain Allah pertemukan dan mudahkan kita. Izin mohon didoakan juga, semoga perjalanan kami insya Allah setelah ini langsung kembali ke Jakarta untuk melanjutkan ya program-program yang lainnya, diantaranya bersama dengan teman-teman kita tunanetra Muslim Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian dari ibunda semua, menyimak dengan seksama apa yang kami sampaikan. Sekali lagi benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi bekal buat kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari kalimat kami atau kata-kata atau sikap kami yang kurang berkenan. Ya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya tak lupa saya sampaikan kepada pengurus kajian muslimat ya, yang sudah memberikan kepercayaan, kesempatan kepada kami untuk berbagi di tempat ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, balasan yang terbaik dari apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Mohon maaf jika panjang pertemuannya ya, mungkin tidak biasanya, tapi apa boleh buat ya, kapan lagi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.